Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from third group. There are Dila, Ina, Resa, Fani, Iva, Reski, Izatul, and Erin. We are going to describe the material about teaching English to young learners, principle in child-centered lesson. Child-centered lesson merupakan suatu pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar. Dalam pembelajaran berpusat pada anak diberi kesempatan untuk menentukan pilihan, mengemukakan pendapat, dan aktif melakukan atau mengalami sendiri. Di sini, pendidik sebagai pembimbing atau fasilitator. Para pakar pendidikan seperti Risau Pasalogy Foreble, mereka mengatakan bahwa anak pada hakikatnya memiliki potensi aktif dan berkembang. Di sini, Foreble sangat menegaskan bahwa dalam belajar harus dimulai dari kemampuan anak dan dari apa yang diminati anak dalam belajar. Sebenarnya, anak memiliki potensi jika orang dewasa mampu menyediakan lingkungan yang baik bagi anak, maka anak akan berkembang secara wajar. Kemudian, prinsip pengajaran bahasa Inggris untuk anak. Yang pertama yaitu karakteristik belajar anak. Ada 5 karakteristik belajar anak yang harus diketahui seorang pengajar bahasa Inggris agar dapat menciptakan situasi yang maksimal dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu anak-anak belajar dari pengalaman fisik. Yang kedua yaitu anak-anak memiliki kesulitan untuk membedakan antara konsep konkret dan abstrak. Ketiga, anak-anak dapat berkonsentrasi hanya dalam rentang waktu yang singkat. Keempat yaitu anak-anak belajar dengan cara yang menyeluruh. Kelima, anak-anak menyukai pengulangan. Dengan mengetahui karakteristik belajar anak, maka guru diharapkan dapat menciptakan kegiatan di kelas yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan anak-anak di usianya. Yang kedua yaitu hal-hal yang harus dilakukan guru. Hal-hal yang harus dilakukan guru itu misalnya, guru harus mencari tahu lebih banyak informasi yang dibutuhkan siswa. Hal lain yang harus dilakukan guru itu adalah merencanakan aktivitas yang bervariasi di kelas, karena perencanaan merupakan salah satu kunci kesuksesan kegiatan di kelas. Lalu selanjutnya ada cara memaksimalkan pembelajaran di kelas. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan 5 cara memaksimalkan pembelajaran di kelas. Yang pertama yaitu ada motivasi. Tentu saja motivasi ini sangatlah penting, terutama pada saat awal pembelajaran. Orang dewasa perlu mengetahui bagaimana pelatihan tersebut akan bermanfaat bagi mereka. Jika mereka tidak mengetahuinya, mereka tidak akan belajar. Sebagai guru atau fasilitator, perlu mengambil setiap kesempatan untuk memotivasi siswa, dan kesempatan yang perlu diraih yaitu menjalin kedekatan, menciptakan suasana pembelajaran yang terbuka dan bersahabat, menjaga kestabilan emosional agar tidak mudah stres, tetap memberi tantangan tetapi tidak memberatkan siswa dan membuat siswa frustasi, memastikan bahwa siswa dapat menghubungkan materi dengan aktivitas sehari-harinya. Lalu yang kedua yaitu ada perkokoh. Pada saat proses pembelajaran, guru perlu mendorong dan memperkokoh siswa. Guru harus memberi apresiasi terhadap hal baik yang sudah siswa lakukan, seperti memberi ucapan terima kasih dan memuji. Yang ketiga ada ulangi. Pengulangan merupakan salah satu dasar pembelajaran. Orang-orang perlu mendengarkan suatu hal hingga 3 kali sebelum mempelajarinya. Itulah sebabnya mengapa proses untuk mengajar suatu keterampilan adalah dengan membangkitkan minat atau persiapan, menjelaskan atau memperlihatkan atau presentasi. Lalu meminta siswa mempraktekannya atau latihan. Lalu yang terakhir yaitu meminta siswa melakukannya di kehidupan sehari-hari atau kinerja. Lalu yang keempat yaitu gunakan semua indera. Semakin banyak kombinasi indera kita yang terstimulasi dalam pembelajaran, maka semakin besar peluang keberhasilan pembelajarannya. Sebagai contoh, diperkirakan bahwa kita mempelajari 10% dari hal yang kita baca.
20% dari hal yang kita dengar, 30% dari hal yang kita lihat, 40% dari hal yang kita lihat dan dengar, 50% dari hal yang kita diskusikan, 70% dari hal yang kita alami, dan 90% dari hal yang kita ajarkan. Lalu yang terakhir yaitu paham kurva pembelajaran. Bantulah siswa untuk memahami bahwa lonjakan dan keturunan kecepatan pembelajaran merupakan hal biasa, dan jika tetap tekun, mereka akan kembali merasakan kemajuan. Ini akan membantu mereka mempertahankan keyakinan dan motivasi saat mengalami penurunan kecepatan pembelajaran. Selanjutnya, karakteristik child-centered lesson. Yang pertama, siswa berperan lebih aktif dalam pembelajaran mereka sendiri. Pada child-centered lesson ini, si anak berperan lebih aktif dalam mengembangkan cara-cara belajar mereka. Dan juga si anak berperan pada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses belajar. Karena pada child-centered lesson ini, pengalaman si anak atau si siswa lebih diutamakan. Yang kedua, siswa lebih mungkin memperoleh keterampilan belajar seumur hidup. Nah, karena pada child-centered lesson ini, anak atau siswanya berperan pada perencanaan dan pelaksanaan, biasanya akan lebih mudah memahami dan mengingat keterampilan lebih lama. Yang ketiga, siswa belajar secara kooperatif dengan orang lain. Nah, biasanya terjadi dalam kegiatan kelompok, dimulai dari si anak menentukan teman kelompoknya hingga si anak bisa menghargai dan menerima pendapat temannya. Yang keempat, siswa mengambil lebih banyak tanggung jawab sendiri secara mandiri. Dalam proses pembelajaran yang berpusat pada anak, guru membuat anak bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran. Dalam sikap tanggung jawab ini, anak belajar bagaimana caranya menghormati dirinya sendiri dan orang lain, seperti halnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan menjaga barang yang dimilikinya, menyimpan kembali peralatan yang telah digunakan, mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik sampai selesai, dan sebagainya. Ketika anak sudah mampu mengerjakan tugasnya, maka rasa percaya dirinya pun akan berkembang seiring berjalannya waktu. Yang kelima, siswa mempelajari keterampilan evaluasi diri. Dengan mempelajari keterampilan evaluasi diri, siswa diharapkan mampu memecahkan masalahnya sendiri dalam pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk membuat siswa aktif dan cekatan sehingga tidak terlalu bergantung pada perintah guru. Cara mengembangkan sikap evaluasi diri, kita perlu mengenali potensi, bakat, minat, serta kekuatan dan kelemahan pribadi. Bagi peserta didik, evaluasi diri akan memberikan pedoman atau pegangan batin kepada mereka untuk mengenal kapasitas dan status dirinya masing-masing di tengah kelompoknya. Masing-masing mereka akan mengetahui apakah dia termasuk siswa yang pandai, rata-rata, atau berkemampuan rendah. Yang keenam, siswa belajar mengungkapkan pendapat dan perasaan pribadinya. Dalam hal ini, siswa diharapkan bisa belajar mengemukakan pikiran dan pendapat dengan tidak menyakiti orang lain atau dengan kata lain tidak egois. Dengan mengungkapkan perasaan serta pendapatnya, siswa diharapkan dapat berkomunikasi dengan baik secara langsung dan terbuka, mampu memulai, melanjutkan, dan mengakhiri suatu pembicaraan dengan baik, mampu menolak dan mengatakan ketidaksetujuannya kepada pendapat orang lain, mampu mengajukan permintaan dan bantuan kepada orang lain ketika membutuhkan, serta menumbuhkan rasa kepercayaan diri pada anak. Oke, selanjutnya how to teach English to young learners. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, mengajar dengan bernyanyi. Yang kedua, mengajar dengan permainan. Yang ketiga, mengajar dengan bercerita. Yang keempat, dengan role play. Yang kelima, mengajar dengan total physical response. Untuk yang pertama, yaitu mengajar dengan bernyanyi. Dalam pengajaran bahasa Inggris untuk anak, lagu digunakan sebagai sarana untuk mengajarkan materi, baik itu kosakata, frase, ataupun pola kalimat tertentu.
Menurut Suyanto, pada tahun 2007, lagu yang digunakan di kelas memiliki beberapa ciri, yaitu berisi kata, frase, atau kalimat dengan tema tertentu, adanya pengulangan, mudah dihafal, dinyanyikan dengan gerakan, lagu bisa dinyanyikan oleh anak di luar kelas, dan bernada gembira dan cepat. Lalu selanjutnya yaitu mengajar dengan permainan. Mengajar dengan permainan, melakukan permainan adalah suatu yang sangat penting dan juga alami sebagai bagian dari pertumbuhan di masa kanak-kanak. Dengan permainan, mereka bereksperimen dan berinteraksi dengan lingkungannya. Permainan dapat dilakukan secara bersama dengan seluruh kelas, berkelompok, ataupun berpasangan. Penerapannya dapat disesuaikan dengan target pembelajaran dan juga situasi kelas. Guru harus pandai-pandai mengatur kelas karena jika tidak, maka anak-anak dapat saja kehilangan kontrol dan menjadi tidak terkendali. Saya Erin, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang mengajar dengan bercerita. Anak-anak secara alamiah senang mendengarkan dan menikmati cerita. Untuk anak yang berusia dini, awal penggunaan bahasa Indonesia dapat digunakan, namun lama-kelamaan bahasa Indonesia dapat dikurangi frekuensinya. Dengan mendengarkan cerita, siswa dapat mengembangkan keterampilan menyimak, menulis, atau menceritakan kembali dengan kata-kata sendiri. Mengajar bahasa Inggris dengan bercerita memiliki beberapa manfaat, yaitu memberikan contoh bahasa yang natural. Kegiatan bercerita juga akan membuat anak belajar bahasa dengan diskurs atau konteks. Selain itu, ternyata bercerita dengan buku juga akan membuat anak mengerti bahwa membaca itu menyenangkan dan akan membuat mereka senang dengan kegiatan membaca. Yang keempat yaitu mengajar dengan role play atau bermain peran. Sangat erat kaitannya dengan kegiatan bermain anak-anak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Inawati tahun 2010, bermain peran dapat bermanfaat, terutama dalam meningkatkan keterampilan berbicara anak. Lebih lanjut dikatakan bahwa setidaknya ada 4 jenis keterampilan berbicara yang dikuasai anak dengan role play. Menyebutkan nama benda, mengucapkan kalimat sederhana, dan yang terakhir adalah terlibat dalam sebuah percakapan. Dengan demikian, ketika anak bermain peran dalam bahasa Inggris, maka anak belajar bahasa dalam konteks yang bermakna. Hal ini penting karena dengan demikian anak akan memahami bahwa bahasa Inggris bermanfaat untuk mereka, salah satunya sebagai alat komunikasi. Dan yang terakhir, mengajar dengan Total Physical Response. Total Physical Response adalah metode belajar bahasa yang mengkoordinasikan antara berbicara dan bergerak. Untuk anak-anak, biasanya TPR digunakan untuk mengajarkan kemampuan menyimak. Hal ini bisa dilakukan dengan guru mengucapkan kata-kata berikut, sedangkan siswa melakukan apa yang diucapkan guru. Misalnya, stand up, sit down, touch the window, touch the door, put the rule on the chair, put the rule on the desk. Nah, setelah anak-anak memiliki keterampilan menyimak, maka dengan segera anak akan mencoba mengucapkan apa yang mereka dengar. Dan di saat itulah mereka dapat segera mengembangkan keterampilan berbicara dengan mengetahui dan menerapkan teknik pengajaran bahasa Inggris untuk anak-anak sesuai, maka anak akan menyerap materi dan dengan cepat dan juga senang. Di sini saya Izatul akan menjelaskan tentang implementasi atau penerapan pembelajaran yang berpusat pada anak. Proses pembelajaran di taman kanak-kanak tidak terlepas dari penggunaan berbagai metode dan strategi pembelajaran. Kriteria keberhasilan proses mengajar tidak diukur dari sejauh mana anak menguasai materi pembelajaran, melainkan diukur dari sejauh mana mereka melakukan proses belajar dan mampu meningkatkan perkembangan anak. Contoh penerapan pembelajaran yang berpusat pada anak ada 3, yaitu yang pertama, tahap perencanaan.
Pada tahap ini, guru memberi kesempatan pada anak-anak untuk merencanakan kegiatan yang akan dilakukan. Anak dipersilahkan memilih kegiatan yang ingin dilakukan, dan guru akan membawa anak berkeliling ke area-area yang terdapat dalam kelas, sehingga mereka dapat memilih kegiatan atau alat permainan sesuai dengan keinginannya. Dan yang kedua, yaitu tahap bekerja. Setelah memilih kegiatan yang akan dilakukan, kemudian anak akan dikelompokkan berdasarkan kegiatan yang telah dipilih. Pada tahap ini, anak akan mulai bekerja, bermain, atau memecahkan masalah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Guru hanya akan mengawasi secara intensif, memberikan dukungan, serta memberi bantuan pada saat anak akan melakukan kegiatan maksud saya. Yang ketiga adalah tahapan review. Setelah selesai melakukan kegiatan sesuai dengan perencanaan, anak akan diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pengalaman secara langsung. Pada tahap ini, guru dapat melakukan diskusi untuk memancing anak mengungkapkan perasaannya dengan tepat. Ya, sekian dari kelompok kami.